Sebenarnya kita berada dalam situasi dan kondisi yang sangat katarsis sekali. Ada di dalam kebingungan yang sangat dalam. Kenapa bisa demikian? Karena kita memiliki banyak tanda-tanda pembusukan otak yang disebut dengan Brian Roth. Karena tanda-tandanya sangat tampak sekali di hadapan kita. Coba kita pikir-pikir. Satu tanda yang sangat mencolok dan sangat tampak sekali jelas di hadapan kita, yakni ketika kita scroll ataupun memandang bermain di medsos, di media sosial, kita merasa bahwasanya kita memang punya tanda itu. Apa tandanya? Tandanya yakni kita ketika scroll hal-hal yang tidak lucu, misalkan, tapi kita membiarkan mata kita untuk menonton itu dalam pikiran daripada tidak ada, ataupun daripada gimana gitu, membiarkan menonton itu, bahkan suatu hal yang sifatnya komedi yang sebenarnya tidak komedi itu menjadi komedi saat ini. Karena banyak anak-anak, terutama anak-anak yang tidak memiliki pelampiasan, tidak memiliki kontrol terhadap otaknya sendiri. Diakibatkan terlalu banyaknya informasi, terlalu banyaknya tontonan-tontonan, sehingga mereka menganggap bahwa tontonan itu adalah suatu yang kewajiban. Bayangkan satu anak merasa tidak mengenal identitasnya, tidak bisa membedakan identitasnya, sehingga dia merasa bahwa dunia maya merupakan arena di mana mereka bisa meluapkan keinginan mereka, bisa meluapkan sensasi mereka di sana. Ialah itu suatu hal yang miris sekali. Brian Roth sekarang sangat miris sekali. Fenomena ini bisa dikatakan sebagai fenomena global, tidak hanya di Indonesia dan tidak hanya di kalangan anak-anak kita, tapi di seluruh dunia, diakibatkan oleh Dajjal masa satu ini. Bisa dikatakan oleh handphone yang diibaratkan sebagai Dajjal masa satu. Ya, contoh yang paling nyata adalah fenomena seperti tong sahur dan semacamnya itu, yang sebenarnya bukan tontonan untuk anak. Kemudian kepala yang keluar dari toilet dan semacamnya, itu merupakan tontonan yang sebenarnya bukan tontonan yang layak untuk anak, tapi justru disenangi dan disukai oleh anak-anak kita. Jadi mereka seakan-akan hal-hal yang menurut nilai-nilai tidak pantas, justru itu menjadi tontonan yang biasa dan tontonan yang menyenangkan bagi mereka. Jadi mereka sebenarnya tidak memiliki suatu jalan untuk mengekspresikan keberadaannya, identitasnya, mengekspresikan hal-hal yang ada di dalam dirinya, karena adanya faktor luar dari media sosial yang tidak mengajarkan nilai-nilai yang baik. Jadi tontonan-tontonan negatif itu pada zaman ini sangat marak sekali, sangat menjamur. Bahkan konten-konten sensasi, konten-konten sensasional yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak itu justru menjadi suatu yang biasa. Ya, karena memang orang tua saat ini, terutama orang tua, sebab
mereka lebih memilih anaknya diam ataupun menjadi penghibur penghibur maka diberikan HP. HP dijadikan sebagai alat penghibur agar mereka diam seperti itu. Padahal mereka kalau ditelaah, dianalisis secara mendalam, secara holistik, itu akan mengakibatkan suatu efek samping yang berkepanjangan. Oke lah, di suatu waktu anak diberikan HP agar diam, agar tidak nangis dan semacamnya, agar bisa berselancar di dunia maya, agar tidak nakal dan semacamnya. Mereka bisa diam di satu waktu, tapi di waktu yang yaitu tapi pada waktu jangka yang panjang mereka akan kehilangan identitas dirinya karena diakibatkan brain rot. Mereka ada kerusakan otak ya, banyak efeknya. Jadi kita harus sebagai orang tua mengkontrol anak itu agar tidak terlalu banyak main HP, terutama kalau perlu diberi tontonan-tontonan yang memang tidak berbahaya dalam artian secara psikologis ataupun secara psikis, secara fisik ataupun secara psikis, sehingga mereka akan menemukan jati dirinya di suatu ketika. Oke, demikian saja celotehan untuk hari ini. Kita di samping lalu jadi konten ini dibuat agar yang pertama untuk diri saya sendiri sebagai orang tua, kemudian untuk mengisi luang di waktu-waktu tidak ada pembeli di warung. Jadi saya usahakan untuk mengingat-ingat kembali ataupun memberikan opini tentang hal-hal yang menurut saya itu penting untuk dibahas. Sebab jika semua orang memiliki giroh, semangat untuk konten, terutama konten-konten yang negatif, dan tidak ada perlawanan, counter attack istilahnya, dengan konten-konten yang positif, walaupun ini menurut saya tidak berkualitas, secara video saja tidak berkualitas, secara tampilan saja tidak berkualitas, tapi setidaknya ada giroh, semangat untuk berproses dan berjuang, mengimbangi konten-konten negatif yang saat ini menjamur, yang seakan-akan merajai media-media sosial. Kita tidak bisa bayangkan weekend kita setiap hari tanpa berniat pun selancar di media sosial, pasti keluar dan pasti tervisualisasi dalam layar kaca ini ada konten-konten yang tidak pantas. Pastinya itu ada. Sekalipun Anda sebagai kiai, sekalipun kita sebagai orang yang sudah sangat warok sekali, misalkan tidak ingin menonton film-film ataupun video-video yang sudah pasti maksiat, secara algoritma itu masih ditampilkan ke depan mata kita. Maka setidaknya kita harus memiliki antisipasi solutif ataupun strategi solutif serta inspiratif untuk melawan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang melanggar nilai-nilai.
kita bisa mereka-reka konten-konten negatif saat ini justru merajalela dan menjadi viral di mana-mana, sedangkan konten-konten positif hanya terpojok di belakang. Itu yang sangat ironis sekali. Oke, demikian ya. Kita berjumpa di video lainnya, di kesempatan lain.